Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan teman-teman mahasiswa semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, sukses. Tentunya kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya baiklah, jumpa lagi bersama saya ya. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan overview hukum acara pidana. Nah, minggu-minggu kemarin sudah kita bahas ya pengantar terkait dengan hukum acara pidana ya, terkait dengan sistem peradilan pidana, kemudian ada masa penahanan dalam kepolisian, kejaksaan hingga ke pengadilan ya. Bahkan sampai dengan masa penahanan di tahap kasasi ya, di tahap banding kasasi sampai dengan peninjauan kembali. Nah, sekarang saya akan memberikan pengantar terlebih dahulu ya kepada teman-teman semuanya. Ya, mudah-mudahan pengantar ini bisa memberikan sedikit pencerahan kepada teman-teman terkait dengan hukum acara pidana ini. Nah, nanti terkait dengan pembahasan detail ya, luas, tuntas, pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya, nanti kita bahas lagi di dalam kelas ya. Oke, dalam pertemuan kali ini kita membahas terkait dengan overview hukum acara pidana. Nah, jadi pengertian umumnya ada hukum pidana, kemudian ada hukum acara pidana. Nah, sebetulnya hukum acara pidana ini diatur dalam Undang-Undang Nomor berapa ya? Hukum acara pidana ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Nah, sekarang kita sedikit membedakan nih ya. Jadi pengertian umumnya hukum pidana dan hukum acara pidana. Jadi nanti teman-teman jangan salah gitu ya, bahwa hukum pidana dengan hukum acara pidana ini sesuatu hal yang berbeda gitu. Nah, sekarang hukum pidana. Hukum pidana ini adalah aturan mengenai perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Ya, hukum pidana material. Jadi ketika kita berbuat sesuatu tindak pidana ya, dicari tuh seorang ini untuk mempertanggungjawabkannya ya. Jadi aturan mengenai perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Jadi diancam dengan pasal sekian, pasal sekian. Contoh yang sederhananya misalkan melakukan pencurian 363 atau pembunuhan bisa 338, 340. Nah, kita harus mempertanggungjawabkan dari pasal-pasal tersebut. Kemudian masuk kepada hukum acara pidana. Nah, hukum acara pidana ini mengenai bagaimana cara atau prosedur untuk menuntut orang yang disangka melakukan pelanggaran hukum pidana atau KUH pidana formal. Jadi hukum formalnya nih. Jadi contohnya misalkan materialnya nih, si A diduga melakukan pencurian 363. Maka bagaimana nih proses atau prosedur untuk menuntut orang yang diduga melakukan suatu pelanggaran tersebut? Taruh A si A. Maka masuklah di situ menggunakan hukum acara pidana ya. Jadi hukum material ya. Jadi hukum pidana itu terkait dengan aturan materialnya. Kemudian kalau hukum acara pidana itu secara formilnya. Jadi prosedur atau cara atau proses untuk menuntut orang yang diduga melakukan suatu perbuatan hukum pidana. Itu adalah hukum acara pidana. Dan yang kita bahas ya terkait dengan hukum acara pidana ini. Kemudian kita masuk kepada tujuan dan fungsi hukum acara pidana. Ketika kita berbicara hukum acara pidana, sebetulnya tujuannya itu apa? Nah, dalam tujuannya ya dan fungsi hukum acara pidana ini, sekarang kita masuk kepada poin tujuan dulu. Untuk mencari dan mendapatkan kebenaran material ya, mendekati yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan acara pidana secara jujur dan tepat. Yang satu. Kemudian yang kedua, sehingga diperoleh pelaku yang dapat didakwa melakukan suatu pelanggaran hukum pidana. Kemudian yang poin tiganya, untuk selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan apakah pelaku tersebut dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawaban pidananya ya. Oke. Yang pertama adalah tujuannya untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materialnya. Jadi si A ini
ada dugaan nih laporan misalkan melakukan suatu perbuatan pidana. Sehingga misalkan untuk selanjutnya diperoleh bahwa ada dugaan si A telah melakukan perbuatan pidana, kemudian setelah berkasnya lengkap seperti yang sebelumnya kita sampaikan, maka selanjutnya diminta pemeriksaan di pengadilan untuk meminta putusan apakah memang si A ini benar melakukan suatu pelanggaran pidana atau tidak. Nanti hakim yang akan memutuskan di situ ya. Ada pemutusan berupa pemidanaan, ada pemutusan bebas, ada pun putusan lepas. Ya, keputusan bebas itu berarti saat tidak terbukti nih melanggar suatu tindak pidana yang dituduhkan oleh JPU. Kemudian kalau bebas, kalau lepas itu bahwa perkara yang dituduhkan kepada si A ini berarti bukan merupakan suatu tindak pidana melainkan perbuatan perdata. Itu bedanya lepas. Kalau terpidana, nah putusannya berarti dia itu diputus bersalah melakukan suatu tindak pidana yang dituduhkan gitu ya. Kemudian masuk kepada fungsi hukum acara pidana. Nah, fungsi hukum acara pidana ini apa? Nah, sebagai pedoman bagi negara melalui perangkat kekuasaan yudikatif dalam proses pengungkap kebenaran dari suatu pelanggaran tindak pidana. Nah, para pihak yang terlibat dalam hukum acara pidana nih ya, jadi para pihak. Oke, tadi ya fungsinya. Kemudian sekarang para pihak. Yang pertama, setiap orang sebagai saksi atau ahli. Jadi yang terlibat ya dalam hukum acara pidana, pihak-pihak yang terlibat. Satu, setiap orang sebagai saksi atau ahli bisa ya terlibat nanti diperiksa dalam kepolisian ya, dan dalam persidangan juga diperiksa saksi ini guna membuat ya terang suatu perkara yang sedang diproses atau diperiksa dalam peradilan tersebut. Kemudian pejabat penyidik atau penyidik polisi PPNS nih ya. Jadi penyidik itu bukan saja polisi, bisa juga PPNS terlibat. Kemudian yang poin 3-nya ada pejabat penuntut umum. Pejabat penuntut umum adalah jaksa ya. Kemudian yang ke poin keempatnya pejabat eksekusi pidana, hakim, aparat penitensir, dan 5 adalah penasihat hukum ya. Jadi ada setiap orang ya sebagai saksi atau ahli, kemudian ada pejabat penyidik, polisi, penegak hukum, ada pejabat penuntut umum, jaksa, kemudian pejabat eksekusi pidana, hakim, dan lain-lain, kemudian ada juga penasihat hukum ya. Saya sampaikan kembali bahwa penegak hukum ya di negara kita ini ada 4 ya, polisi, kemudian jaksa, hakim, sama penasihat hukum atau advokat atau pengacara itu ya. Kemudian kita masuk kepada tahapan pemeriksaan. Tahapan pemeriksaan ini ya, pemeriksaan yang pertama, pemeriksaan pendahuluan adalah pemeriksaan yang pertama kali dilakukan oleh polisi baik sebagai penyelidik maupun penyidik atas adanya dugaan telah dilanggarnya hukum pidana material ya. Seperti biasa ya, jadi pemeriksaan itu ada pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan ini dilakukan oleh pihak kepolisian, baik itu dalam proses penyelidikan atau penyidikan. Contoh kasus misalkan ada suatu perkara, kemudian kita melaporkan kepada kepolisian. Nah dari situlah kepolisian akan melakukan pemeriksaan atau kita disebut dengan pemeriksaan pendahuluan ya. Melakukan penyelidikan. Nah ada enggak nih dugaan suatu tindak pidana yang kita laporkan. Kalau memang hasil penyelidikan itu adanya dugaan tindak pidana yang terjadi, maka tingkatannya ditingkatkan menjadi proses penyidikan. Nah, seseorang yang kita laporkan itu statusnya sudah jadi tersangka, bukan lagi sebagai saksi ya. Itu pemeriksaan pendahuluan. Kemudian masuk kita kepada pemeriksaan di sidang pengadilan. Nih ada 2 ya, pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Ini adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk menentukan apakah seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dapat dipidana atau tidak ya. Jadi pemeriksaan di sidang pengadilan diuji dari hasil pemeriksaan polisi ya. Kemudian oleh JPU ditransformasi ya dari BAP itu menjadi surat dakwaan, kemudian dilimpahkan ke pengadilan untuk diperiksa apakah ada atau tidak suatu tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang kita laporkan tersebut. Ya, seperti yang di awal tadi saya sampaikan, kalau memang tidak adanya
tindak pidana, maka seseorang itu akan diputus bebas atau diputus lepas. Kalau terjadi suatu tindak pidana dan terbukti dalam persidangan tersebut, maka hakim akan menjatuhkan pemidanaan ya. Terkait dengan lamanya penjara itu lihat dari klasifikasi perkara, apakah memang ini kasusnya kasus pencurian misalkan dituntut oleh jaksa 4 tahun, bisa saja hakim ini memutus lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum atau bisa saja lebih tinggi dari tuntutan jaksa penuntut umum ya. Itu. Nah, itulah ya tahapan overview hukum acara pidana. Kita sudah bahas apa itu tujuan, kemudian fungsinya seperti apa, tahapan pemeriksaannya seperti apa, udah saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan pengantar ini bisa memberikan ya pencerahan sekali lagi kepada teman-teman semuanya. Nanti terkait dengan luas tuntasnya ya, lugasnya kita sampaikan lagi nanti di kelas. Ini sebagai pengantar saja. Mudah-mudahan ya sekali lagi bisa memberikan pencerahan bukan saja untuk teman-teman mahasiswa tetapi untuk masyarakat pada umumnya yang menonton ya dan mendengarkan video ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.